Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Topik pertama yang akan dibahas yaitu sambutan terhadap berita proklamasi di dalam negeri. Berita proklamasi kemerdekaan disambut dengan kebahagiaan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, terutama dari kalangan pemuda. Para pemuda yang diliputi euforia atau perasaan gembira, kemerdekaan ingin segera mengambil alih kekuasaan dan persenjataan dari tangan Jepang. Beberapa di antaranya berjalan dengan damai atau tanpa perlawanan dari pihak tentara Jepang. Namun, ada pula yang disertai dengan konflik atau bentrokan bersenjata seperti yang terjadi di Surabaya. Para pemuda melakukan perebutan senjata, kantor pemerintahan, dan sarana yang strategis. Ini bisa menjadi bukti bahwa bagaimana dukungan dan sambutan masyarakat Indonesia. Gambar ini merupakan kelompok pemuda di Jakarta memprakarsai rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta yang berlangsung pada 19 September 1945. Dalam rapat yang diawasi secara ketat oleh tentara Jepang itu, Soekarno yang telah ditunjuk oleh PPKI sebagai Presiden Indonesia menyampaikan pidato singkatnya. Setelah itu, pemuda dan rakyat yang hadir dalam rapat itu meninggalkan lapangan Ikada dengan damai tanpa ada bentrokan seperti yang sempat dikhawatirkan sebelumnya. Pada hari yang sama juga di Surabaya terjadi insiden perobekan bendera. Pada saat itu tentara sekutu telah datang dan membebaskan sebagian orang Eropa yang sebelumnya menjadi tawanan perang Jepang. Beberapa di antara mereka menginap di Hotel Yamato. Orang-orang Belanda juga mengalami euforia karena Jepang kalah dan mereka telah dibebaskan, sehingga salah satu di antara mereka yang bernama Paul Ekman mengibarkan bendera Belanda. Presiden Surabaya sempat memperingatkan agar bendera tersebut diturunkan, akan tetapi permintaan itu tidak mendapat tanggapan yang baik. Oleh karena itu, para pemuda Surabaya kemudian menyerbu hotel tersebut dan merobek warna biru dari bendera Belanda. Bendera itu kemudian dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia datang dari Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII pada 19 Agustus 1945 menyampaikan selamat atas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua tokoh tersebut kemudian mengeluarkan amanat yang menyatakan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia pada 5 September 1945. Dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia juga ditunjukkan dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia atau KNI daerah di berbagai wilayah seperti di Aceh, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, dan sebagainya. Respon dan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia
juga diwujudkan dalam bentuk grafiti atau tulisan di dinding bangunan di berbagai kota. Grafiti itu menunjukkan semangat dan euforia kemerdekaan Indonesia. Banyak di antara grafiti itu ditulis dalam bahasa Inggris. Tahukah kalian mengapa sebagian besar grafiti itu dibuat dalam bahasa Inggris oleh orang Indonesia? Bukankah pada saat itu belum banyak orang Indonesia yang mengerti bahasa Inggris? Abdul Ghani tahun 1973 mengungkapkan bahwa para pemuda yang mengikuti perkembangan politik luar negeri sudah memperkirakan tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu. Gambar ini merupakan grafiti di dinding bangunan dan pagar yang menunjukkan semboyan kemerdekaan Indonesia. Mereka juga telah memperhitungkan bahwa tentara sekutu akan masuk ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Mereka juga mengetahui bahwa pihak sekutu sejak tahun 1941 telah menyetujui Atlantic Charter yang salah satunya menyebutkan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Para pemuda sebenarnya ingin menarik perhatian pihak sekutu dan dunia internasional terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Oleh karena itulah, banyak di antara semboyan-semboyan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ada di dinding bangunan ditulis dalam bahasa Inggris. Topik yang kedua yaitu sambutan terhadap berita proklamasi di luar negeri. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak hanya disambut gembira oleh bangsa Indonesia yang ada di tanah air, tapi juga oleh diaspora Indonesia di luar negeri. Sebagai contoh, orang-orang Indonesia yang berada di Mesir mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio pada 18 Agustus 1945. Berita itu tidak hanya disambut gembira oleh orang Indonesia di sana, tapi juga oleh orang-orang Mesir yang mengulas dan memberitakannya dengan penuh simpati melalui media massa. Sulistiono tahun 2013. Orang-orang Indonesia yang berada di Australia juga gembira mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mereka tangkap melalui siaran radio pada 18 Agustus 1945. Mereka menyatakan dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai pelaut dan buruh pelabuhan di Australia melakukan mogok kerja dan menolak bertugas di kapal-kapal Belanda yang akan berangkat ke Indonesia karena mereka tidak ingin kembali dijajah Belanda. Gerakan pemogokan ini juga diikuti oleh buruh-buruh Australia yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Tahukah kalian bahwa gerakan solidaritas ini pernah didokumentasikan dalam sebuah film? Jika kalian tertarik, kalian dapat menyaksikan film dokumenter yang berjudul Indonesia Calling, karya Joris Evans tahun 1946. Gambar ini merupakan dukungan Partai Buruh di Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Topik yang ketiga yaitu sambutan terhadap berita proklamasi di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara memiliki berbagai khas budaya, politik, dan sosial. Sebagian besar masyarakat Sulawesi Utara menyambut proklamasi kemerdekaan dengan kegembiraan dan antusiasme. Setelah bertahun-tahun di bawah penjajahan kolonial Belanda, banyak orang Sulawesi Utara merindukan kemerdekaan dan melihat proklamasi tersebut sebagai awal dari masa depan yang lebih baik. Berita proklamasi kemerdekaan juga bisa memperkuat semangat nasionalisme di antara masyarakat Sulawesi Utara. Hal ini bisa menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, etnis, dan